Ke Teluk. Sekutu Arab terdekat Amerika di Teluk semakin frustrasi dengan Washington. Dan beberapa bahkan mulai mempertanyakan manfaat menampung pasukan Amerika Serikat. Menurut Washington Post, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan Bahrain semuanya khawatir dengan apa yang mereka anggap sebagai pendekatan Presiden Trump yang tidak dapat diprediksi terhadap perang dengan Iran. Trump berulang kali mengancam akan melakukan eskalasi, kemudian mundur saat pembicaraan berlangsung. Sementara itu, negara-negara Teluk terkena serangan rudal dan drone Iran serta harus menanggung dampak ekonomi dari konflik tersebut. Jadi, seberapa besar hal ini merusak kepercayaan terhadap Amerika? Dan mungkinkah negara-negara Teluk mulai mencari mitra keamanan lain? Dan bersama kita untuk membahas hal ini adalah Ahmed Kuzai. Beliau adalah seorang konsultan politik yang berbasis di Manama, Bahrain. Ahmed, saya sangat tertarik mendengar pendapat Anda tentang hal ini. Jelas, kita telah melihat banyak laporan tentang kekhawatiran besar dari negara-negara Arab Teluk mengenai keandalan Amerika Serikat sebagai mitra. Menurut Anda, seberapa serius krisis ini? Dan apakah kita akan melihat skenario di mana negara-negara Teluk akan mulai mencari mitra Teluk lainnya? Saya tidak yakin seberapa kredibel sumber-sumber ini. Akhir-akhir ini, kita sering melihat banyak laporan seperti ini dari Reuters, New York Times, dan media lainnya yang sebagian besar telah ditutup oleh pejabat Teluk. Itu di satu sisi. Di sisi lain, ya Teluk memang khawatir, itu sudah pasti. Kita sedang berada di tengah perang yang tidak kita minta. Namun kita harus mencari jalan keluar. Ekonomi telah sangat terdampak, meskipun tidak separah Iran tentu saja. Tetapi kami tetap memiliki kekhawatiran besar. Jika bukan tentang apa yang terjadi sebelumnya, maka itu tentang apa yang pada dasarnya tersembunyi di hari-hari mendatang. Kamu tahu, saya tertarik untuk mendengar apa yang dikatakan masyarakat di lapangan. Kamu jelas berada di Bahrain, sebuah negara yang telah menjadi target rudal dan drone Iran. Apa yang diinginkan masyarakat untuk terjadi selanjutnya? Semua orang membicarakan tentang tujuan akhir. Ketidakjelasan hari ini bagi sebagian besar masyarakat adalah apa tujuan akhirnya? Apakah Amerika Serikat akan melanjutkan dan menyelesaikan apa yang telah mereka mulai, atau mereka akan meninggalkannya di tengah jalan seperti yang sedang kita alami sekarang? Kebanyakan orang menyebutnya sebagai limbo, di mana tidak ada yang tahu mereka berada di pihak mana. Apakah ini damai atau perang? Itu pada dasarnya memberikan ketidakpastian kepada masyarakat. Dan tentu saja, seperti yang Anda sebutkan sebelumnya, para pejabat juga tidak yakin dan itu tidak baik, baik untuk ekonomi maupun keamanan di wilayah ini. Saya ingin membahas tentang apa yang mungkin terjadi jika negara-negara Teluk memutuskan untuk bersekutu dengan negara lain dan menjauh dari Amerika Serikat. Negara mana yang akan dianggap sebagai mitra terbaik berikutnya? Kita telah melihat terbentuknya dua aliansi pada setidaknya 1 minggu terakhir. Satu aliansi berfokus pada keamanan maritim, sedangkan yang lainnya adalah antara Arab Saudi, Turki dan Pakistan. Ini hanyalah kelanjutan dari aliansi-aliansi yang telah terbentuk sebelumnya. Tentu saja, jika kita melihatnya sebagai aliansi yang berdiri sendiri, itu akan membuat perbedaan besar. Tapi jika kita melihatnya sebagai bagian dari gambaran yang lebih besar, itu tidak akan membuat perbedaan sebesar itu, karena ini hanyalah masalah pengaturan dan penataan ulang kawasan. Sekarang, bagaimana hal ini akan berjalan dalam beberapa hari ke depan? Tentu saja, maksud saya, tepat setelah dokumen keamanan nasional diterbitkan tahun lalu, pada bulan Desember kalau saya tidak salah ingat, segala sesuatunya mulai berubah, di mana Amerika Serikat berbicara tentang meminimalkan kehadirannya dan meminimalkan pangkalannya di kawasan, terutama di sini di Timur Tengah. Negara-negara Teluk sudah mulai mencari sekutu lain, termasuk Rusia dan Tiongkok bahkan sebelumnya. Jadi itu hanyalah kelanjutan dari bagaimana proses itu berlangsung. Dan tentu saja, hal itu akan berkembang dalam beberapa tahun ke depan. Itu di satu sisi. Ketika berbicara tentang Amerika Serikat, saya tidak melihat hal itu terjadi. Amerika Serikat masih menjadi sekutu utama bagi kami di Teluk. Benar. Ya, menurut saya, saat ini ada begitu banyak pertanyaan tentang apa yang akan terjadi di kawasan ini. Saya tertarik untuk mendengar bagaimana persepsi terhadap Israel mungkin telah berubah selama perang ini, terutama di kalangan para pemimpin negara-negara Arab Teluk. Tentu saja ada perpecahan yang kita lihat, tapi kita tahu dari banyak laporan, dari komentar para pejabat Israel, bahwa telah terjadi kerjasama pertahanan. Sebelum perang, tentu saja, suka atau tidak suka, Israel adalah musuh publik nomor satu di dunia Muslim dan Arab.
setelah perang, dan kita sudah membahas ini di saluran ini bersama Anda. Selama perang atau minggu pertama perang, Iran mengambil alih posisi Israel sebagai musuh nomor satu di mata negara-negara Arab dan Muslim. Iran hampir menyerang 13 negara di kawasan ini dalam 2 minggu pertama perang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu pada dasarnya menurunkan posisi Israel dari nomor satu menjadi nomor dua entah bagaimana, dan Iran menjadi nomor satu. Sekarang, agar hal itu bisa berkembang dengan lebih baik dan berada pada posisi yang lebih baik untuk membentuk masa depan. Saya pikir itu ada di tangan orang-orang Israel di satu sisi dan juga di tangan para pemimpin Arab di sisi lain, agar mereka bisa menindaklanjutinya, meredakan ketegangan di wilayah Palestina, akan membantu mewujudkannya. Tapi juga kita kembali ke poin utama, yaitu hal itu bisa dicapai. Itu memang sulit dicapai. Banyak orang yang skeptis terhadap hal ini, tapi menurut saya ini tetap bisa dipandang secara positif.